Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi bareng gue Panji Dan gue Begi. di acara Pagi Show. Acara apa itu, bro? Bukannya masih ada ya? Acara Panji Begi? Iya. Show itu udah bungkus. Udah bungkus? Cuman 1 hari. Ya Langsung diputus kontrak kita sama sutradara. Kacau nih sutradara, tapi honor udah dibayar kan? Honor belum masih Oh, nonton. belum. Lagi diverifikasi tagihannya. Masih bungkus doang? Iya. Iya. Jadi acara kita hari ini apa nih bro? Acara kita hari ini Ya. adalah Orbit 44A. Obrolan bidang pengadaan. Orbit 44A, obrolan bidang pengadaan. Iya. Berarti ini nanti bakal ngobrolin tentang investasi gitu-gitu ya? Oh, enggak. Kita ngobrolin tentang nanti konstruksi. Oh, konstruksi? Tentang tukang, pertukangan. Bercanda mulu. Ngobrolin tentang seputar pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Oh, berarti ini kita akan membahas tentang proses pengadaan ya? Intinya seperti itu, proses bisnis pengadaan barang dan jasa di BPJS Ketenagakerjaan. Ini enaknya berarti kalau ada Orbit 44A, kita sebut teman-teman yang nonton hari ini apa nih, Bek? Apa ya, bro ya? Ngorbit, sobat ngorbit, cocok nggak? Sobat Ngorbit, Nah, cocok banget iya, itu. gitu. Tapi Gitu ya. kira-kira hari ini kita ngobrolnya nanti bareng siapa nih? Nah, gini sobat ngorbit semua. Untuk pertama kali di episode pertama ini, kita akan ngobrol langsung dengan yang expert, yang ahli, narasumber terpercaya, tersistematis, termasif. Sekaligus pemilik acara kali ya? Sekaligus pemilik acara yang punya Devdir pengadaan. Oh, asik. Yaudah, kita sambut aja narasumber kita ya. Ya. Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Bapak Muhammad Desto Bagus Uragil. Oke, Sobat Ngorbit, kita telah bersama narasumber kita yang telah saya bicarakan tadi, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Bapak Muhammad Desto Bagus Uragil. Selamat datang, Selamat Pak. datang. Ya, Pak terima kasih Begi Panji pada para sobat ngorbit. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik ya Pak ya, sehat ya Pak ya. Sehat. Ini terima kasih loh ini Pak, karena telah menyempatkan waktunya ini bisa hadir dengan kami berdua nih dan para Sobat Ngorbit Pak. Siap, Kami siap, menyebutnya, siap. Pak. Ini Sobat Ngorbit harus tahu nih, Be. Gimana Kita tuh, bertiga ini kebetulan dikumpulin karena sama-sama junior di pengadaan. Oh iya. Bedanya kalau Pak Desto kan udah senior. Dan mungkin Pak Desto udah kerja di sini, kita baru lahir, Bro. Kalian belum lahir aku. Iya. Cuman kalau lihat dari muka lu, kayaknya masih mudaan Pak Desto. Bapak Desto baby face. Oh, iya. Mukaku baby fish. Aduh. Ya, ini seperti Iya. yang sudah saya janjikan ini Pak Desto ke sobat-sobat Ngorbit. Nah, sobat-sobat Ngorbit ini ingin tahu lebih dalam lagi nih terkait dengan Orbit 44A, kegiatan di Devdir Bidang Pengadaan. Nah, baik kami mengundang Pak Desto biar lebih jauh ya menjelaskan itu sebenarnya apa sih Pak Orbit 44A ini Pak? Biar mungkin sobat-sobat Ngorbit di rumah lebih paham nih. Jangan cuma, orbit, jangan-jangan ini orbitnya planet. Orbit planet. Nah, apa hubungannya nih sama pengadaan gitu, Pak Desto? Iya. Silakan Pak Desto. Baik, terima kasih Begi, terima kasih Panji. Sobat ngorbit. Jadi kalau sebenarnya kan judulnya tuh orbit, tapi kalau biar lebih akrab untuk sobat ini sobat ngorbit ya. Orbit ini sendiri adalah singkatan dari obrolan bidang pengadaan ya. Obrolan bidang pengadaan ini kita inisiasi di tahun 2022 ini sebagai wadah informasi terkait dengan hal-hal seputar pengadaan, baik itu proses bisnisnya, kemudian mungkin di dalamnya ada aplikasi e-procurement, kemudian ada ini yang baru nih, ada e-marketplace, kemudian bagaimana kita memitigasi risiko dalam proses pengadaan dan lain sebagainya. Nah, seperti kita tahu bahwa pengadaan barang dan jasa di BPJS Ketenagakerjaan ini diatur dalam Perdir nomor 19/07/2021.
Kira-kira seperti itu yang terkait dengan orbit tadi ya. Orbitnya itu Pak. Iya. Jadi itu memang ini kegiatan tahunan kah atau gimana nih Pak Desto? Ataukah mungkin ini salah satu gebrakan? Mungkin nanti kalau misalnya kontrak kita berdua diperpanjang kali ya Pak ya. Walaupun dibayarnya masih pakai nasi bungkus Pak. Minimal nambah besok Pak, dari bungkus jadi nasi kotak gitu. Iya. Dari bungkus ke kotak aja ya. Iya. Nah, boleh. Jadi kalau orbit ini karena ini baru diinisiasi ya. Kalau memang diperlukan, mungkin bisa secara berkala kita laksanakan. Barangkali bulanan, triwulanan, semesteran atau mungkin ya minimal setahun sekali lah kita Setahun sekali. laksanakan orbit ini biar sobat ngorbit tahu lah kenapa ini perlu. Kan dalam perjalanan mungkin saja ada perubahan-perubahan yang diperlukan, sehingga perubahan-perubahan tersebut tentunya akan diakomodir dalam ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan direksi tentang pedoman pengadaan barang dan jasa. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi kayak gitu Sobat Ngorbit. Jadi kegiatan ini harapannya bisa memberikan informasi ya Pak Iya, ya, betul. informasi buat teman-teman Sobat Ngorbit di rumah gitu yang nonton. Karena kan informasinya nih proses pengadaan itu kalau dulu mungkin cuma sampai kantor cabang ya Pak ya. Kalau sekarang kan sampai di KCP pun ya Pak. Betul. Mungkin kalau sekarang kita sebutnya kantor cabang C dan D ya Pak. Iya. Pratama C dan D. Pratama C dan D. Ya, jadi mereka juga punya wewenang untuk melakukan proses pengadaan, bukan begitu ya Pak ya? Iya. Jadi itu Sobat Ngorbit. Mudah-mudahan gitu ya acara Orbit ini, Orbit 44 ini, obrolan bidang pengadaan ini bisa berlanjut terus ya Pak. Betul. Dan bisa memberikan informasi yang luas lah buat teman-teman Sobat Ngorbit di rumah. Betul. Dan juga Sobat Ngorbit, acaranya ini kita harapkan ke depan juga bisa menjadi salah satu sumber bagi rekan-rekan terutama di BPJS Tenagakerjaan, baik di kantor pusat, wilayah ataupun cabang, untuk mengetahui informasi-informasi lebih up to date terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena kan ini terkait pengadaan barang dan jasa ini juga kan selalu berubah-ubah juga nih aturannya. Iya. Seperti itu yang Panji ya. Iya. Nah, Mungkin ini mungkin kita minta pesan-pesan nih mungkin dari Pak Desto ya Pak ya. Walaupun kita bertiga junior gitu ya Pak, pesan-pesan buat Sobat Ngorbit di rumah nih Pak. Boleh mau tentang pengadaan kah atau mungkin tips and trick di selama bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin ini teman-teman, apalagi teman-teman yang jauh dari keluarga gitu ya Pak, agak sedikit demotivasi atau seperti apa. Nah, mungkin ini tips and triknya Pak Desto, karena Pak Desto ini sudah melanglang buana bro. Benar. Udah melanglang buana gitu kan ya. Jadi ini ibaratnya kiat sukses lah buat teman-teman Iya. Sobat Ngorbit di rumah. Gimana Pak Desto? Baik, terima kasih Panji. Jadi gini, tadi terkait dengan update lah ya di bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi memang cukup dinamis ya rekan-rekan Ngorbit atau Sobat Ngorbit. Dulu pengadaan barang dan jasa itu diatur dalam Perdir nomor 1 tahun 2020 ya. Kemudian di tahun 2021 ini diatur dengan Perdir 19 tahun 2021. Nah, ini juga kita sedang menyiapkan revisinya, perbaikan lagi karena memang mengikuti perkembangan zaman, juga mengikuti perkembangan lingkungan yang ada. Nah, makanya nanti ke depan narasumbernya tidak hanya dari internal kita barangkali ya, kita bisa juga memanggil narasumber dari eksternal, tentunya yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, tentunya dalam proses pengadaan barang dan jasa ini yang kita utamakan adalah bagaimana pengadaan barang dan jasa ini dapat terlaksana secara aman, ya. Secara aman, kemudian cepat, tetapi tidak menafikan atau tidak tidak keluar dari prosedur yang ada. Ya, tetap kita mengikuti prosedur, tetapi juga cepat. Nah, satu lagi yang paling utamanya juga itu adalah pengadaan barang dan jasa itu harus efektif dan efisien.
dengan kata lain, pengadaan barang dan jasa ini harus memenuhi kriteria value for money. Value for money. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, sobat Ngorbit, kita laksanakan peran kita masing-masing secara benar, secara prosedural, ya, mengikuti ketentuan yang ada. Insya Allah dalam pengadaan barang dan jasa ini jangan khawatir, selama kita mengikuti ketentuan yang ada akan tetap aman. Itu saja mungkin dari saya, ya, Panji, Peggy, dan juga sobat Ngorbit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita. Kalau tadi Panji bilang dimotivasi, jangan dimotivasi, harus memotivasi diri kita untuk bisa bekerja lebih baik lagi sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Wah, Gitu kali ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Desto. Jadi kalau boleh disimpulkan ya Pak Desto, mungkin tadi untuk proses pengadaan khususnya ya, kita punya prinsip ya Pak ya. Ada yang pertama itu transparansi, akuntabilitas, adil, efisien, dan efektif. Nah, itu jadi buat sobat Ngorbit di rumah itu yang harus digarisbawahi untuk proses pengadaan. Betul. Bukan begitu, Bro? Betul. Nah, juga untuk sobat Ngorbit, ingat pesan Pak Desto tadi. Sampai sejauh ini Pak Desto selalu menjaga integritas. Wah. Dengan menjaga integritas dan tetap mengikuti aturan yang ada, pasti aman. Kata Pak Desto seperti itu. Amin. Jadi cepat dan aman ya Pak ya, dan sesuai prosedur yang betul, pasti. betul. Ini Bek, kalau Gimana? misalnya di pengadaan, kalau setiap acara itu ada yang namanya ritual wajib. Apa itu, Bro? Karena kita tadi belum, di pembukaan kita belum, Iya. nah sekarang kita minta Pak Desto untuk memberikan pantun. Jadi kita ini todong ini Pak Desto. Todong, harus dong, jangan kita aja nih. Maaf ya Pak ya. Ini idenya ini Bro Panji ini, bukan aku Pak ya. Kita sekali lagi terima kasih Pak Desto sudah berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan Pak Desto tadi. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa memotivasi dan memberikan manfaat buat sobat Ngorbit di rumah. Buat Pak Desto silahkan pantun terbaiknya Pak. Pantunnya nih. Baik, coba. Ini waktunya singkat sekali ya untuk menutup dengan pantun ya. Kita aja kalau bikin pantun biasanya 4 hari 4 malam Iya, Pak. iya, iya. Ini langsung ditodong 1 menit ya. Nggak sampai 1 menit. Baik, mungkin ini kali ya. Kepala bidang, singkatannya Kabid. Cakep. Pak Kabid beli ketupat. Cakep. Selamat menonton para sobat Ngorbit. Semoga memberikan manfaat. Wah. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi kami. Ya. Oke, sobat Ngorbit semua, acara kita belum berakhir. Setelah adanya Pak Desto hadir di kesempatan kali ini, akan kita lanjutkan dengan narasumber-narasumber lain ya Bang ya. Nah, untuk kali ini masih dalam pihak internal kita ya. Masih pihak Dari internal. para asisten deputi di bidang pengadaan. Betul. Untuk Dan lebih juga- lanjut dan kemana-mana ya Bang ya. Iya, jangan kemana. Juga nanti, ini kita akan ada sesi-sesi selanjutnya Pak. Jadi buat sobat Ngorbit yang pengen tahu lebih dalam tentang proses pengadaan, pantengin kita terus. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih, Pak Desto. Terima kasih. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah Pak Topan dan Bu Tati. Astagfirullah. Terima kasih sudah hadir para narasumber kami yang tampan dan cantik. Ya, sobat Ngorbit yang sama-sama kita saksikan sebelumnya, saya sudah menjanjikan dengan Bro Panji akan ada narasumber-narasumber lain yang akan kita hadirkan di sini ya Bro Panji ya. Iya. Nah, ini kita sudah kedatangan yang pertama, Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Ibu Ratna Nurmalisari. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Ratna? Yang kedua ada Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan Pengadaan. Ini dengan Pak Aldi, Afri Aldi. Nah, ini saya pertama kali ketemu Pak Aldi ini waktu masih jadi IT Pak. Karena kebetulan saya IT murtad. Oh.
Jadi ini salah satu orang di belakang kesuksesannya Smile yang sekarang ada. Nah, itu jadi Sobat Ngorbit harus tahu tuh. Ini Nah, ini dia orangnya ya. yang bangun. Nah, sekarang kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Ali. Selamat kembali. Ini yang ketiga, Bro Panji. Ya. Ini asisten deputi bidang pengelolaan kontrak dan vendor. Nah, ini dengan Bu Mukminati. Bu Mukmin ini juga kebetulan atasan langsung kami berdua ya, Sobat Ngorbit. Jadi agak pelan ngomongnya gitu ya. Harus pelan ini. Seperti itu. Ya gimana nih Bang Panji? Iya. Oke, kita hari ini di kesempatan yang sekali ini kita narasumbernya kita akan lebih teknis kali ya Pak ya, lebih teknis dari sisi proses pengadaan. Nah, jadi kan di proses pengadaan itu kan ada 3 tahap ya. Yang pertama itu proses perencanaan, yang kedua proses pelaksanaan, dan yang terakhir adalah proses kontrak. Iya. Walaupun di dalam kontrak itu juga ada pengelolaan vendor ya Bu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya kita lakukan secara terus-menerus. Iya, oke. Nah, Jadi kita mau satu-satu atau gimana nanyanya enaknya nih Bro? satu-satu kayaknya ya. Satu-satu Jadi kita ya. sesuai step-stepnya. Dari perencanaan dulu, Iya. pelaksanaan, baru terakhir kontraknya. Nah, Iya. seperti itu ya Bu ya. Jadi ini buat Sobat Ngorbit juga ini harus pantengin terus nih kita ngobrol di sini sampai selesai karena nanti akan ada kuis yang berhadiah menarik dari tim Ngorbit. Nah, jadi harus pantengin terus nih. Kuisnya untuk Kuisnya untuk Sobat Ngorbit dong. ada hadiahnya berarti. Jangan ditanya. Honor kita aja gini, apalagi iya. hadiah untuk Sobat Ngorbit. Iya dong. Gini. Tapi mungkin sebelum kuis, ya aku juga punya teka-teki karena Bro Panji udah pakai pantun, aku pakai teka-teki dong. Nggak mau Teka-teki, kalah. ya. Tentang pengadaan aja lah, nggak usah Oke. jauh-jauh teka-teki. Boleh. Nggak usah lah ya, tentang pengadaan bisa nggak jawab ya tapi? Nah, Boleh lah untuk Bapak Ibu Asdep juga boleh ikut menjawab ya teka-teki Iya. dari kita ya. mungkin penonton di sini kalau mau lihat kredibilitasnya dari sisi pengadaan harus bisa jawab. Harus Kalau bisa nggak jawab. harus ini nanti ya Bu. Kalau bisa jawab, pura-pura nggak bisa jawab. Iya. Seperti itu ya, Sobat Ngorbit. Satu aja teka-tekinya. Undangan apa yang nggak ada makanan prasmanannya? Undangan apa yang nggak ada makanan prasmanannya? Undangan waktu pandemi nggak ada makanan prasmanannya, pakai nasi kotak. Iya, itu kan dimakan nasi kotaknya juga. Oh iya, Ah. jadi Pak Aldi tahu Pak Aldi? Nggak apa Pak Aldi kalau tahu juga. iya. Jawab aja. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Undangan unwizing. Berapa kali aku lihat ya, ini kan itu kan di bawahnya Pak Aldi itu stafnya. Iya. Undangan unwizing nggak pernah ada makanan prasmanan. Boleh lah Pak sekali-sekali kita buat undangan prasmanan ya Pak. Sudah kayak kondangan ya. Pak ya. Inspirasi Nanti aja. RKT kayaknya kita usulkan itu. Oh, mau dimasukin di RKT Pak ya? Ya RKT Prasmanan. Gua juga punya. Apa itu Bro? Ini tadi dibisikin dari sebelah ya. Oke. Siapa namanya? Ada. Sebut aja namanya Ei. Oh, Ei. Nah, Ini Ei, itu itu Ei. kalau Sobat Ngorbit tolong dibayangkan kalau panggilannya Ei orangnya kayak gimana? Ya. Tahu nggak warna kesukaannya apa? Apa coba? Ini perinannya kuning. Boleh. Ya, coba satu lagi ya. Es apa yang nggak bisa cair tapi sering dipakai buat nyairin? Oh. Ayo lo. Sekedar informasi ini Sobat Ngorbit, sebenarnya saya tahu jawabannya. Oh. Nah, hanya saya harus pura-pura nggak tahu ya. Ya. Es cendol. Oh, mana Bu? SPK. Es. Kalau kan panitia tim Ngorbit, boleh kasih hadiah. Bener, Bu Ratna nggak tahu loh, kasih tahu loh. Atau jangan-jangan pas kita briefing Bu Rana ada di luar gitu ya? SPK ya. Jadi betul. vendor ngasih tagihan ke kita, Nah. harus ada SPK syaratnya biar Harus bisa ada cair ya SPK. tagihannya ya. Berarti Bu Min nggak mau tuh tanda tangan buat memonya ya Bu ya? Kalau nggak ada SPK-nya gitu kan? Lanjut kita nih Bang Panji. Lanjut dong. Kita tanya dulu ya, Tanya dulu. narasumber pertama Mungkin kita. Sobat Ngorbit udah nggak sabar nih, teknis pengadaan itu seperti apa sih? Oke, bro. Ini kita yang pertama sesuai urutannya yaitu Bu Ratna Bu Ratna. terkait dengan perencanaan pengadaan. Ya. Boleh nggak Bu jelasin dulu nih Bu secara ya, singkat ya Bu ya mungkin ya terkait dengan lingkungan yang di perencanaan pengadaan itu gimana sih Bu? Ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan. Halo Sobat Ngorbit, seperti kita ketahui di tahap awal perencanaan pengadaan itu sebenarnya ada 2 tahap ya yang dapat dilakukan.
satu dilakukan oleh unit kerja pengguna dan satu lagi dilakukan oleh unit kerja fungsional. Perlu teman-teman atau sobat-sobat Ngorbit ketahui, proses perencanaan itu jangan lupa dimulai dari penyusunan RKAT ya, di mana di penyusunan RKAT ini nanti sobat-sobat Ngorbit harus mulai mengidentifikasikan kebutuhan barang atau jasa, menetapkan barang atau dan jasanya, lalu jumlahnya, waktu kebutuhan, juga RAB-nya. Nah, setelah mengidentifikasikan itu nanti diajukan dalam RKAT dan nanti di entry di dalam kalender pengadaan, setelah ditetapkan nanti barulah nanti prosesnya akan dimulai oleh unit kerja fungsional, di mana selanjutnya prosesnya adalah untuk penyusunan HPS dan RKS. Seperti itu tahapan singkatnya ya untuk proses perencanaan pengadaan. Oh, seperti itu ya Bu Ratna ya. Jadi sobat-sobat Ngorbit, dimulai jangan lupa dari penyusunan RKAT sudah kita rencanakan kegiatannya mau apa di tahun depan ini. Seperti yang tahun ini ya Bu ya? Iya, Baru betul. di minggu ini ya Bu ya, Iya. di bulan Juni ini kita Benar. menyusun RKAT ya untuk perencanaan kegiatan di tahun depan ya Bu ya. Jadi baik itu di unit kerja di cabang, wilayah maupun kantor pusat pasti harus menyusun RKAT terlebih dahulu ya Bu. Iya. Nah, saya tertarik juga nih Bu terkait dengan teknisnya ya, terkait pengadaan tadi harus ada penyusunan dari HPS, RKS ya Bu ya, dan juga TOR ya Bu ya, terma preferensinya dan KAK-nya itu seperti apa Bu itu Bu secara ini? Jadi dalam penyusunan RKAT seperti yang sobat-sobat Ngorbit telah lakukan saat ini, memang sesuai instruksi melalui surat dan memo yang sudah ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan Direktur Umum dan SDM. Tahun ini untuk penyusunan RKAT, sobat-sobat Ngorbit harus melengkapi dokumennya ya dengan minitor, RAB dan kalender pengadaan seperti itu. Jadi memang di sini prosesnya agak sedikit lebih panjang dibanding tahun sebelumnya ya, karena ada beberapa perubahan di proses bisnis dan mungkin nanti ada penyesuaian di aplikasi juga, di mana minitor ini adalah syarat wajib ya nanti sebagai pertimbangan penetapan RKAT. Jadi sobat-sobat Ngorbit jangan lupa untuk menyusun minitornya sebaik mungkin dan mendetailkan RAB-nya supaya nanti angkanya benar-benar valid dan sesuai digunakan di tahun berikutnya. Nah, itu jadi sobat Ngorbit, pesannya harus disusun sebaik mungkin. Nah, karena memang muaranya pintu pertamanya proses pengadaan adalah perencanaan, bukan Iya, begitu ya betul, Bapak Ibu? betul. Karena memang kesuksesan suatu proses pengadaan ya pasti dimulai dari perencanaannya Betul. dong. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau inputnya bagus maka akan menghasilkan output yang bagus. Iya betul. Itu ini Pak Aldi terbiasa nih dengan input dan output ya Pak ya. Jadi sobat Ngorbit jangan heran kalau nanti di RKAT tahun ini, tahun depan itu anggarannya nggak keluar. Nah itu berarti ada yang salah tuh dari penyusunan. Mungkin kurang detail ya. Betul. Gitu ya Bro ya. Terus gimana nih Bro? Nah. Udah dari perencana kita pelaksana atau gimana Pak? Pelaksana. Tapi sebelum ke Pak Aldi nih saya punya teka-teki satu lagi, tiba-tiba tadi kepikiran. Apa? Nah ini kalau sama Pak Aldi teka-tekinya harus kayak gini. Apa yang kalau 3 bisa masuk, 2 nggak bisa masuk? Ayo. 3 bisa masuk, 2 nggak bisa masuk. 3 bisa masuk, 2 3 in 1, joki 3 in 1. Udah nggak ada. Udah ganjil genap ya Oh, sekarang ya. jangan ditunjukin kali lah umurnya seumuran Pak Aldi. Mantan jokinya dulu ini. Teman-teman yang lain mungkin bisa jawab. Saklar Batam. Saklar Ada Batam. hubungannya dengan pengadaan juga. Oh. Ada pasti kan? Ada dong. Oh, itu makanya ini ya, proses pelelangan. Double ya, sobat Ngorbit, Bu Ratna double dapat hadiahnya ya. Tolong ya, panitia 2 ya. Jadi hadiahnya nanti dipersiapkan ya. Ini narasumber udah nggak ada honor, tolong lah ya. Jadi itu benar. Jawabannya adalah ini sobat lelang, sobat Ngorbit yang kalau 3 bisa masuk, 2 nggak bisa masuk itu adalah lelang. Ya Pak, karena untuk peserta lelang yang bisa proses pengadaannya dilanjutkan adalah minimal 3 vendor yang mengikuti ya Pak. Nah, ini sampai salah bisa terancam nih. Iya. Oke, gue langsung ke Pak Aldi nih. Boleh. Ini berarti Pak Aldi menjelaskan tentang proses pelaksanaan pengadaan ya Pak. Ya. Nah, mungkin Pak Aldi bisa menjelaskan secara singkat nih proses pelaksanaan pengadaan mulai dari penyusunan jadwal sampai proses penunjukan pemenangnya Pak. Silakan Pak Aldi. Oke. Terima kasih
Mas Panji, Sobat Ngorbit, salam sehat selalu. Semoga selalu bisa memberikan kontribusi yang baik buat institusi ini. Jadi kalau bicara pelaksanaan pengadaan, jadi kalau tadi Bu Ratna dari perencana, ya, kalau dari tim kami di pelaksana itu ada beberapa tahapan, Mas Panji dan Sobat Ngorbit sekalian. Jadi yang pertama itu memang yang perlu dilakukan adalah pembukaan pendaftaran. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait pembukaan pendaftaran ini. Sebetulnya yang perlu diperhatikan bahwa pembukaan pendaftaran itu juga harus bisa dibuka dan di launch, ya, maksudnya diumumkan melalui media massa. Nah, ini juga penting. Jangan sampai, karena ada beberapa hal yang perlu dijalani sesuai dengan Perdes, ya Bu Ratna, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, itu memang melalui media, ya kan. Atau juga kita bisa membuka melalui website kita di BPJS Tenagakerjaan. Rekan-rekan juga bisa membuka pengumuman pengadaan ini melalui website kita. Tinggal koordinasi dengan deputi sekarang itu HML tuh, ya, kalau nggak salah, ya, itu bisa minta bantuan mereka untuk bisa dilakukan penginputan di website kita. Nah, dari sana yang perlu dipastikan di sini adalah rekan-rekan Ngorbit sekalian juga harus bisa memastikan ketersediaan vendor. Nah, ini juga penting dalam melakukan proses pendaftaran pengumuman pengadaan tadi. Ya kan, pastikan bahwa vendor-vendor tersebut memang sudah tersedia. Tadi kan Mas Panji bertanya, ya kan, yang tiga bisa masuk, dua nggak bisa masuk. Nah, itu jangan sampai terjadi. Iya. Nah, itu dia. Jangan sampai terjadi, dengan harapan tiga-tiganya masuk, kan, gitu kan, ya. Nah, bagaimana tiga-tiganya bisa masuk? Pastikan bahwa vendor tersebut ada. Gitu. Berikutnya adalah prosesnya. Setelah kita melakukan pendaftaran, tentunya perusahaan itu akan menghadiri penjelasan atas pekerjaan tersebut dalam satu kegiatan kita sebut sebagai unwheezing. Nah, pada saat unwheezing ini memang sebetulnya kita yang selaku pihak yang melakukan pengadaan ini harus paham betul. Nah, ini dia. Ya, paham betul yang seperti Bu Ratna tadi sampaikan, harus clear BOQ-nya seperti apa, RAB-nya seperti apa, karena itu dibutuhkan pada saat penjelasan unwheezing tadi. Nah, ini concern yang perlu digarisbawahi adalah pemahaman atas RKS yang dibuat, ya kan? Nah, itu dia. Berikutnya, selanjutnya adalah tahapan berikutnya adalah pemenuhan dokumen, ya kan? Pemenuhan dokumen, ya kan? Nah, terkait pemenuhan dokumen ini, pastikan bahwa di unwheezing disampaikan secara detail dan disepakati. Nah, ini penting, ya. Disepakati oleh seluruh peserta unwheezing, ya kan? Yang hadir dalam unwheezing. Kalau yang tidak hadir tuh pada saat dia tidak memenuhi itu, dia salah. Kenapa dia nggak hadir? Ya. Karena sifatnya unwheezing ini tidak harus. Tapi kepentingannya adalah pada saat dia hadir, dia akan memahami dan menyetujui, ya, itu dia. Walaupun tidak menggugurkan. Tidak menggugurkan rekan-rekan semua, ya. Nah, ini sebetulnya paham, ya kan, sehingga, ya kan, dalam pemenuhan dokumen tadi, baik penawaran administrasi dokumennya ataupun teknisnya, mereka bisa memenuhi itu, gitu. Ya. Berikutnya adalah prosesnya adalah nanti kalau dia prosesnya penunjukan, tidak ada tidak ada bidding melalui PROK, ya kan, dia hanya melakukan penawaran, ya kan. Sedangkan untuk pemilihan, ya kan, kalau pemilihan juga dia tidak melakukan bidding, dia penawaran juga, seperti itu. Yang lelang, kita bicara yang lelang, dia akan melalui bidding dengan melalui PROK. Nah, ada yang perlu digarisbawahi, ya, adalah kalau kami di pengadaan, ya kan, dalam hal kita melakukan negosiasi, kan, setelah mereka memberikan penawaran harga, yang perlu dilakukan adalah melakukan negosiasi. Nah, negosiasi ini pastikan bahwa kita memiliki sumber harga yang memang betul-betul banyak, ya. Dalam artian kalau dari tim pembuat HPS katakanlah sumbernya 3, kita harus bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena di situ kita akan bisa membandingkan, betul-betul yakin bahwa memang harga itu betul-betul pada saat negosiasi itu
kita bisa agak sedikit menekan ke peserta, ya kan, bahwa mereka itu harus di bawah itu, ya. Terus begitu negosiasi selesai, ya kan, nanti akan dibuatkan berita acara negosiasi yang selanjutnya akan diumumkan pemenangnya, ya kan. Nah, dalam hal pengumuman pemenang ini pastikan, nah itu kembali lagi ya, pastikan tidak ada sanggahan, ya kan. Nah ini pastikan bahwa beberapa hal tersebut dijaga compliance-nya juga, ya kan. Nah kuncinya di pelaksana pengadaan, ya kan, Bu Ratna nggak segan-segan selalu mengingatkan, ya kan? Bu Minati juga nggak selalu segan-segan mengingatkan dokumentasi. Nah itu dia penting, ya kan, karena dokumentasi di pelaksanaan pengadaan itu ujung-ujungnya nanti kebutuhan kita pada saat dilakukan audit, Bu Ratna, ya. Ini penting Jadi, sekali. compliance harus dijaga ya Pak Aldi ya. Betul, betul. Nah ini yang seperti Bu Ratna sampaikan tadi barusan adalah compliance-nya kita jaga, dokumennya kita jaga. Mungkin itu, Mas Panji, Mas Peggy. Oke, saya tertarik nih Pak. Mungkin tadi ada belum disebutin sama Pak Aldi ya. Ini Sobat Ngorbit juga harus dengerin. Jadi ada yang namanya penilaian teknis nih Pak. Itu mungkin ranahnya lebih di di kantor pusat kali ya Pak ya. Mungkin di penilaian teknis di cabang kan karena diproses langsung oleh cabang gitu ya Pak. Karena kan kalau di kantor pusat kan kita sebagai unit fungsional yang melakukan proses pengadaan ada usernya gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya penilaian teknis ini nih sebenarnya ranahnya siapa sih Pak? Dan bagaimana sebenarnya cara yang seharusnya menilai itu seperti apa gitu Pak? Oke, terima kasih Mas Panji. Sobat Ngorbit sekalian, jadi kalau kita bicara penilaian teknis, ya, ini lebih melibatkan, kalau kita di kantor pusat sebetulnya penilaian teknis itu melibatkan unit pemilik anggaran, ya kan, unit pemilik anggaran. Tapi kalau ada beberapa kasus yang akhirnya contoh begini, ya. Contoh ada pengadaan IT, ya kan IT yang mengadakan, ya kan, tapi unit penggunanya juga dari non IT. Nah, yang seperti ini sebetulnya, ya kan, lebih baik dilakukan dua penilaian teknis. Kenapa? Karena ada dari sisi teknis IT-nya, terus dari sisi penggunanya seperti itu. Nah, bicara siapa sih yang mendapat kewenangan untuk melakukan penilaian teknis? Tentunya orang yang memahami teknis kan gitu ya. Betul. Ya kan? Tentunya kalau orang yang memahami teknis secara langsung adalah bukan pengadaan, pasti unit penggunanya, dalam hal ini unit pemilik anggaran. Nah ini pastikan pada dalam penilaian teknis. Nah ini beberapa kejadian adalah terkadang informasi yang disampaikan, informasi yang sampai pada saat kita melakukan unwizing tadi. Nah ini dia, ya. Pada saat kita menyampaikan di unwizing itu tidak clear. Kembali lagi Bu Ratna tadi, pastikan Anda membuat tornya harus clear, BOQ-nya harus clear, sehingga pada saat di penilaian teknis clear mereka membuatkan dokumen teknis, ya kan, sehingga penilaian betul-betul akurat, nah, gitu kan. Nah, saran saya, ya kan, pastikan bahwa penilaian teknis itu betul-betul fair menilai, ya kan, integritas tetap dijaga, ya kan. Nah, terus implikasinya terhadap penilaian teknis apa? Yang harus dipahami adalah apa yang rekan-rekan Ngorbit lakukan penilaian teknis akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya nanti. Pada saat audit nanya, kenapa ini nggak lulus, kenapa ini lulus? Nah itu dia, termasuk pada saat kita melakukan kita penunjukan pemenang, masa sanggah, biasanya vendor ada yang menanya itu, tolong dong, kasih dong. Nah pesan kami di pengadaan, kita di pengadaan itu transparan boleh, ya boleh silakan. Tapi mohon maaf nih ya, jangan telanjang, ya. Karena ada beberapa hal yang perlu kita jaga, informasi yang perlu kita jaga, ya kan, untuk menjaga posisi institusi ini. Saya rasa itu. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa ini Sobat Ngorbit. Harus banget nonton acara Ngorbit kita ini karena ilmunya banyak banget Pak. Jujur aja saya baru di Deputi Direktur Pengadaan sampai dengan sekarang pun masih belajarnya perlu ekstra. Jadi ini salah satunya yang bisa diambil sama Sobat Ngorbit sekalian banyak banget. Jadi tadi memang kalau boleh diambil kesimpulan dari Pak Aldi tadi, mungkin itu proses pelaksanaan pengadaan sudah panjang lebar dijelaskan sama Pak Aldi. Yang pasti juga untuk proses pengadaan di kita itu sudah menggunakan aplikasi procurement ya Pak ya. Betul. Nah itu muaranya dimulai dari pengelolaan vendor sampai dengan nanti pembentukan kontrak gitu ya Pak. Nah, jadi semuanya sudah ada di dalam satu platform. Nah pesannya Pak Aldi tadi yang harus digarisbawahi, integritas tetap harus dijaga
dan transparansi tapi tidak telanjang. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Silakan Bro. Ya, Pak, ini tadi kan ngomongin juga terkait proses pengadaan nih Pak. Ini Iya. mungkin agar tidak apa ya namanya ya, tumpang tindih ya gitu Pak. Kalau kita ingin tahu nih sobat-sobat Ngorbit biar lebih tahu nih Pak, sebenarnya sejauh mana sih Pak peran antara kantor pusat, kantor wilayah maupun kantor cabang ini sendiri Pak dalam proses pengadaan itu sendiri Pak? Ini pertanyaannya bagus sekali, ya bagus sekali. Sobat Ngorbit yang saya cintai. Jadi sekarang ini kan teman-teman daerah pengen tahu, ya, ingin tahu, ya kan. Sebetulnya pada saat di pengadaan ini harus berkoordinasi kemana sih kan gitu ya, kan? Terus ke siapa sih kadang-kadang ya kan? Karena memang saya bisa memahami, ya kami lah di pengadaan bisa memahami bahwa pemahaman atas proses pengadaan ini kan kadang-kadang nggak semuanya sama, gitu ya. Nah, posisi kami di pengadaan itu, ya kan, sampai sejauh ini, ya itu kalau melihat kepada kepemilikan anggaran, ya rekan-rekan semua dan sobat Ngorbit. Jadi prosesnya adalah kita yang melaksanakan. Nah ini dia. Ya. Kalau anggarannya itu di kita yang melaksanakan. Nah, sedangkan kalau di kantor daerah, ya kan, tentunya kantor daerah yang mengadakan, mereka yang melakukan. Hanya saja, ya kan, pastikan keterlibatan kami di sana. Karena biar bagaimanapun fungsi kantor pusat adalah memberikan sebagai pendamping ya kan, sebagai counterpart kalau kita bilang, ya kan, untuk memastikan bahwa proses pengadaan ini sesuai dengan pedoman yang kita anut, ya kan, dan compliance-nya bisa kita jaga, ya kan. Harapannya adalah proses pengadaan yang dilakukan di kantor daerah itu bisa kita pastikan GG-nya. Ya. Nah itu barangkali Mas Begi. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah bahwa di kita di pengadaan itu ada PIC sebetulnya, ya. PIC unit ada, PIC wilayah ada. Nah rekan-rekan semua bisa berkomunikasi dengan kami semua terkait proses pengadaan barang dan jasa sebetulnya. Nah, nanti mungkin informasi ini bisa disampaikan pada saat nanti setelah sesi ini, ya kan, kita sampaikan masing-masing PIC supaya rekan-rekan Ngorbit itu nggak bingung, ya. Kemana sih gitu ngobrolnya mau kemana nih kan gitu. Benar. Kira-kira gitu Mas. Terima kasih Pak Aldi. Oke, jadi seperti itu sobat Ngorbit, terkait dengan pengadaan barang dan jasa mau di daerah sekalipun bisa melibatkan kantor pusat, bisa meminta pendampingan atau asistensi ya Pak ya, agar kita jaga bersama-sama lah compliance saya. Kita lebih baik double mitigasi lah seperti itu ya, bisa bilang seperti itu. Jadi posisikan Deputi Direktur Bidang Pengadaan ini sebagai konsultan internal. Nah gitu Pak. Gratis. Biar keren ya, konsultan internal. boleh. Nih Bro Panji, ya ini kan tadi kita sudah membahas terkait dengan perencanaan pengadaan, kemudian masuk ke pelaksanaan nih, semua dokumen-dokumennya sudah lengkap. Udah compile ya, compliance-nya udah terjaga ini kan. Tapi kan kalau di hukum itu ada namanya gini Bro Panji. Waduh, ini agak berat nih, kuliah umum nih. 3 SKS aja kalau 3 SKS. Jadi kesepakatan antara dua belah pihak baru disebut undang-undang. Nah, itu. Jadi tadi dokumen tadi itu nggak berfungsi apa-apa kalau belum ada namanya kesepakatan tadi itu. Jadi kalau dalam kita ini berarti kontrak, baik bentuknya SPK, surat perintah kerja ataupun perjanjian. Nah, itu tuh kuncinya ada di narasumber ketiga kita nih, Ibu Mukminati. Nah, seperti itu Ibu. Bu, sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Kita udah lama gak ketemu ya, kalau nggak salah kemarin. Ya, habis cuti ya. Habis cuti, iya benar habis cuti Bu. Iya. Bu, ini Bu, mungkin yang pertama yang ingin Begi tanyakan terkait dengan kontrak dulu ya. Kalau terkait kontrak sendiri itu Bu, apa sih Bu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kontrak di BPJS Ketenagakerjaan ini? Iya. Halo Sobat Ngorbit, baik Mas Begi ya, saya mungkin akan jawab ya. Proses kontrak ini kan sudah melalui proses panjang ya, sudah melalui proses perencanaan, kemudian proses anuisi ya, kemudian proses negosiasi. Nah,
untuk pelaksanaan pekerjaan ini ya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pihak vendor dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Itu harus sepakat. Iya. Ya. Nah, ada memang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kontrak itu. Yang pertama, dipastikan dulu siapa yang berwenang tanda tangan. Oke. Ya. Mana, Bu, ya? Karena di dalam peraturan kita ini ada nilai kontrak yang harus diatur siapa saja yang bisa menandatangani kontrak tersebut. Kemudian yang kedua, ini sudah melalui negosiasi dan tentunya apa saja yang harus dikerjakan, yaitu ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan itu harus secara tertulis di dalam kontrak. Nah, kalau tidak tertulis, ya nanti kemana-mana pekerjaannya ya. Jadi memang harus secara resmi dan tertulis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kapan pekerjaan itu dilaksanakan. Jangka waktunya ya. Iya, jangka waktu pekerjaan dilaksanakan mulai kapan dan kapan berakhirnya. Ya, itu yang penting. Kemudian selanjutnya adalah mengenai nilai pekerjaan tersebut. Ya, tentunya itu udah hasil negosiasi dari pelaksana ya. Ya. Nah, kalau di kantor cabang dan di Kanwil juga itu harus melalui negosiasi. Ya. Dan hasil negosiasi itu dituangkan dalam kontrak. Dan yang selanjutnya yang paling penting lagi ya harus dilihat bahwa apakah pekerjaan ini nanti selesai atau enggak, berarti itu harus disepakati ganti ruginya seperti apa. Ya. Karena syarat untuk pengadaan ini yang paling utama adalah value for money. Value for money. Iya. Nah, itu yang penting. Jadi memastikan bahwa pengadaan yang kita laksanakan itu harus sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, kemudian speknya harus sesuai dan bisa kita gunakan untuk operasional pekerjaan kita. Ya. Dan mungkin yang paling penting lagi adalah mengenai perselisihan. Nah, itu harus dibicarakan, disepakati bersama, dan biasanya sebelum dibuat kontrak ini harus kita lakukan dulu kesepakatan bersama, yaitu kick off meeting antara kedua belah pihak. Ya. Saya kira itu. Oke, itu jadi buat Sobat Ngorbit tuh dicatat ya. Jadi kalau misalnya tadi yang disebutin sama Bu Min tadi kan ada wewenang tanda tangan ya. Iya. Itu semuanya sudah terang ada di pedoman. Iya. Ada di perdir kita. Iya, Jadi betul. buat Sobat Ngorbit di rumah harus baca perdir. Iya. Gitu ya. Jadi itu karena sudah dijelaskan. Betul. Jangan nanti tiba-tiba aku buat kontrak, Iya. aku tanda tangan sendiri lagi. Iya, Bukan kewenangan itu aku yang ini. salah kan. Tapi jangan lupa ya Sobat Ngorbit, yang namanya wewenang penandatangan itu bukan hanya di kontrak saja, tapi mulai dari perencanaan juga ada ya, mulai wewenang pembuatan HPS, TOR, RKS itu juga ada. Jadi teman-teman atau sobat-sobat Ngorbit bisa ngecek kembali di perdirnya. Semuanya sudah tertuang di dalam perdir. Nah, itu kasihan tim yang udah nggak tidur 2 hari 2 malam nyusunnya ya Bu ya. 3, jadi kurang-kurangin. Mana nanti timnya Pak? Dan jangan lupa kalau bingung, ya harus ini asistensi dengan Betul. bidang vendor dan kontrak. Komunikasi ya Bu ya, komunikasi ya, betul. ya, kolaborasi ya Bu ya. Iya betul. Ya. Seperti yang disampaikan tadi kan, memang kita siap nih Bu ya. Nah, Iya. kita bisa garansi nih di acara ini kita bilang kita siap buat menjadi konsultan pengadaannya teman-teman di cabang dan Betul. wilayah. Iya. Itu dong. Iya. Harusnya kayak gitu sinerginya gitu ya. Iya, betul, betul. betul. Jadi proses pengadaan itu kan proses yang panjang ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai terbitnya kontrak itu tuh berkesinambungan. Jadi sekali lagi mengingatkan lagi ya teman-teman dan sobat-sobat Ngorbit, dokumen perencanaan adalah sangat penting gitu kan. Karena TOR yang sobat-sobat Ngorbit buat itu nantinya akan menjadi RKS ya, di persyaratan teknis dalam RKS ya, nantinya itu akan menjadi juga sebagian isi dalam kontrak ya Bu ya. Betul. Gitu kan.
Jadi kalau ruang lingkup yang sobat-sobat Ngorbit sampaikan di dalam teori itu tidak detail, tidak rinci gitu kan, takutnya nanti di kemudian hari ada putusan kontrak ya Bu ya, makanya itu harus didetailkan sedetail mungkin seperti itu. Karena memang semua proses ini berkesinambungan ini ya Bu ya. Muter-muter di situ aja. Betul. Memang muara terakhirnya memang kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak gitu ya Bu. Betul. Jadi berbicara kontrak juga nih Bro Panji. Di kita ini kan penyedia barang dan jasa ya, kecuali pengadaan langsung tuh harus didaftarkan juga nih. Betul. Di aplikasi kita di e-procurement jadi sobat Ngorbit. Nah, di aplikasi e-procurement ini mungkin ada juga sobat Ngorbit yang nanti ditanya juga nih sama rekan-rekanan, calon rekanan ya, atau calon mitra kita lah ya. Betul. Calon vendor itu gimana sih cara pendaftarannya? Nah, biar lebih jauh lagi kita tahu secara detail, boleh kita tanyakan juga nih ke Bu Min nanti nih Bu. Karena kebetulan Bu Min ini selain asisten deputi bidang pengelolaan kontrak, adanya juga belakangnya dan vendor. Iya. Boleh Bu, silakan Bu. Terima kasih Sobat Ngorbit. Jadi sebelum perencanaan dilakukan, pastikan dulu vendornya tersedia. Ya, itu yang pertama. Nah, vendornya tersedia dan pastikan bahwa vendor ini sudah terdaftar di aplikasi IPRO. Sudah menjadi rekanan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk menjadi rekanan BPJS Ketenagakerjaan memang ada beberapa syarat-syarat khususnya. Yang pertama adalah tentunya yang sangat penting adalah memastikan bahwa perusahaan ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Wajib ya Bu ya. Oh, itu wajib. Itu kewajiban pertama itu. Nah, kemudian dipastikan bahwa perusahaan ini ada SIUP perusahaannya. Ya, karena pengadaan barang dan jasa ini ya tentunya mengadakan pengadaan konstruksi ya SIUP-nya harus konstruksi. Ya, sesuai dengan SIUP-nya. Kemudian dipastikan juga bahwa perusahaan ini punya struktur organisasi. Ya, jangan sampai perusahaan ini tidak punya struktur organisasi. Ya, jangan tentunya cuma perusahaan ini yang ada di kantong aja ya. Betul. Bawa cap kemana-mana Iya, gitu ya. betul. Kayaknya pengalaman. Jangan sampai perusahaan ini hanya adanya direktur dan wakil direktur, itu nggak bisa jalan gitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi ada sertifikasi perusahaannya, SBU ya, sertifikasi badan usaha, ya, supaya dalam proses pengadaannya ini benar-benar profesional dan sesuai dengan mutu yang kita inginkan ada di situ. Nah, itu yang paling penting. Ya. Saya kira itu Mas Begi. Ya, terima kasih Bu Min nanti. Ya, jadi ini buat Sobat Ngorbit, buat teman-teman Sobat Ngorbit di rumah itu dipastikan dulu ya. Dipastikan yang pertama vendornya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi rekanan. Iya. Untuk cara menjadi rekanan itu harus mendaftarkan dirinya melalui aplikasi IPROK yang pertama secara pencatatannya. Betul. Itu bisa melalui website iprok.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bisa diakses juga melalui website BPJS Ketenagakerjaan. Baik, Sobat Ngorbit semuanya, seperti yang sudah kami janjikan di awal tadi, bahwa kita di akhir segmen ada kuis berhadiah. Wah, apa nih hadiahnya ya? hadiahnya nanti gampang lah, bisa di belakang kita omongin. Nah, ini pertanyaannya langsung dari narasumber kita. Gimana Bro Panji? Jadi kalau Sobat Ngorbit tadi ngikutin dari awal sampai akhir harusnya bisa jawab ya. Bisa ya. Nah, karena ini nanti kita akan ambil 2 jawaban tercepat dan terbaik. Terbenar berarti tepat ya? Tepat. Jadi nanti ini jurinya ini ya narasumber kita bertiga ditambah Pak Disto. Nah, jadi nanti silahkan disimak dan nanti dijawab. Oke. Coba ya Bang ya. Ya, Aku silakan. random aja ya. Random yang dong. nanya ya. Silakan mau pilih siapa nih? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Emang udah ngincer ya? Capcip, cup, kembang, kuncup. Silakan Mbak Ali pertanyaannya. Oke, sahabat Ngorbit, rekan-rekan Ngorbit. Jadi memang dari apa yang sudah kami jelaskan ya Bu Ratna ya, Bu Min, ya kan. Kami berharap apa yang kita sampaikan itu bisa menambah wawasan lah dari sisi pengadaan, ya kan. Baik dari proses pelaksana di Bu Ratna, di saya
pelaksana ya kan sampai di Bu Menteri dan kontrak. Oke, yang paling ditunggu-tunggu kan itu kan. Pertanyaannya seperti apa sih? Sebetulnya simple saja seperti apa yang sudah kita jelaskan tadi di sebelum-sebelumnya. Yang ingin kami tanyakan adalah sebetulnya sejauh mana sih peranan kantor pusat dan kantor daerah dalam hal melakukan proses pengadaan? Ya. Seperti apa sih? Saya tunggu ya kan, kami tunggu ya, Ya. kami tunggu jawabannya ya kan. Tentunya akan ada hadiah tadi sampaikan. Ya, betul. Kira-kira itu Mas Panji, Mas Peggy, Ya. sejauh mana peran kantor pusat dan kantor daerah dalam proses pengadaan di masing-masing unit? Ya, oke. Terima kasih Pak Aldi. Ini kalau boleh saya ulang ya. Berarti pertanyaan tadi sejauh mana peranan kantor pusat dan daerah dalam proses pengadaan ya Pak ya? Nah, itu nanti teman-teman juga bisa baca di bawah. Untuk jawaban itu silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, jadi nanti tim Ngorbit akan mensortir dan akan diberikan kepada juri untuk dinilai 2 jawaban terbaik dan tercepat. Nah, jadi harus cepet-cepetan gitu kan. Jadi nanti harus tonton dulu sampai habis gitu kan. Selesai langsung jawab. Nah, gitu ya. Jadi kayak ujian ya. Kayak ujian. Apa ya namanya? Oh, kuis Family 100. Nah, cuman nggak tahu hadiahnya sampai 100 atau enggak. Sampai. Ya, mungkin itu aja Sobat Ngorbit. Sekali lagi terima kasih buat Pak Aldi, Bu Ratna, Bu Min atas kesediaannya hadir pada kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan Ngorbit ini atau Orbit 44A ini bisa berlanjut terus dan kita yang pasti bisa memberikan informasi dan manfaat yang banyak buat Sobat Ngorbit sekalian. Betul. Ini Bro Panji. Ya. Karena tadi di awal dibuka dengan pantun, Waduh. oke lah, aku akhiri dengan pantun. Soalnya ini beban juga nih tadi Bro Panji pakai pantun, aku nggak pakai pantun. Iya ya. Mana di segmen sebelumnya tadi Pak Desto pakai pantun juga. Iya, aduh. Oke lah, aku tutup dengan pantun juga ya berarti ya. Kalau yang nonton SpongeBob pasti tahu nih. Aduh. Musuh tuan crab yaitu plankton. Cakep. Ada. Udah di briefing. Udah di briefing ya tadi ya. Aku ulangi sekali lagi ya, biar Oke. cakep lagi. Aku Iya. senang dibilang cakep. Kuat-kuat ya, kuat-kuat. Tolong. Musuh dibantu tuan lah. crab yaitu plankton. Cakep. Namanya plankton, ternyata ratu. Cakep. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.